Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa hadirin Tabligh TV yang dimuliakan Allah, kembali bersama kami dalam kajian tafsir At-Taqwa. Kali ini kita akan membedah salah satu ayat dalam surat Ali Imran, surat ketiga. Pada ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra, sekali-kali tidak akan mungkin kebaikan Allah. Albir ay birrullah, sekali-kali tidak akan mungkin kebaikan Allah sampai kepada seseorang hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai orang-orang tersebut berani menginfakkan, berani mensedekahkan, berani mewakafkan harta yang ia cintai, harta yang paling ia cintai. Hadirin, Imam Muslim dan Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Abbas, ketika ayat ini turun, sahabat Nabi SAW Abu Talha datang menemui Nabi SAW. Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kebaikan Allah tidak akan sampai kepada seseorang hingga orang tersebut berani menginfakkan, mensedekahkan hartanya. Rasulullah membenarkan, iya. Catatan hadirin, Imam Malik dalam Muwatta'nya mengatakan, riwayat dari Abdullah bin Abbas pula, bahwa Abu Talha kana aktsaru amwali ansari bil madinati nakhlan atau bin madinati amwalan. Jadi Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa Abu Talha ini termasuk orang Ansar di Madinah yang paling kaya. Dalam riwayat yang lain dikatakan dia karena Abu Talha aktsaru ansari bil madinati nakhlan. Abu Talha adalah orang yang paling banyak kebun kurmanya, paling luas kebun kurmanya. Nah, ketika ayat ini turun, dia datang menemui Nabi SAW, lalu dia katakan, ya Rasulullah, inna ahabba amwali ilayya bayruha. Sesungguhnya harta yang paling saya cintai adalah kebun kurma saya, kebun Bayruha. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa kebun Bayruha itu karena mustaqbilal masjid, tepat di depan masjid Nabi SAW. Dan sekarang sudah menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Kebun Bayruha diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta', disebutkan di situ ada sumur yang disebut dengan Bi'run Ha atau Bi'run Bayruha. Dan Nabi SAW pernah minum di situ, airnya bagus sekali. Nah, tentu kebun ini kebun yang strategis dan kebun yang luar biasa di sisi manusia ketika itu. Ada sumur dan letaknya tepat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat ini turun, kata Abu Talha kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa innaha shadaqatun lillah. Sekarang saya sedekahkan dia di jalan Allah. Kenapa Abu Talha melakukan atau mewakafkan atau mensedekahkan kebun Bayruhanya? Karena firman Allah tadi, sekali-kali kebaikan Allah tidak akan sampai ke seseorang hingga orang tersebut berani menginfakkan, berani mensedekahkan harta yang paling ia cintai. Ketika dikonfirmasi, Rasulullah benar. Rasulullah katakan benar, itu adalah ayat Allah. Kemudian Abu Talha datang tergopoh-gopoh, dia katakan, wa innaha shadaqatun lillah. Kalau begitu harta yang paling saya cintai adalah kebun Bayruha dan saya sedekahkan dia ya Rasulullah. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika malun rabih. Luar biasa, ini adalah harta yang menguntungkan. Sampai 3 kali. Ini adalah harta yang menguntungkan, ini adalah harta yang menguntungkan. Abu Talha mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, haitsu arakallah. Kalau gitu ya Rasulullah, gunakan harta ini sesuai dengan arahan Allah. Ya, kalau begitu kata Rasulullah, saya berpandangan anta ja'alaha bibani ammika wa aqaribika. Saya berpandangan kamu bagi-bagikan aja harta ini kepada anak-anak pamanmu dan kerabatmu, karena anak-anak paman dan kerabat Abu Talha termasuk orang-orang miskin di Madinah. Akhirnya dibagi-bagikan oleh Abu Talha harta tersebut kepada kerabat dan anak-anak pamannya. Sejak saat itulah ulama-ulama Syafi'iyah menganggap bahwa sedekah atau memberi kepada kerabat lebih utama dibandingkan memberi
atau sedekah kepada orang-orang di luar garis nasab atau kerabat. Nah, terlepas dari itu hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini menceritakan bahwa kebaikan Allah tidak akan sampai kepada seseorang hingga orang tersebut berani menginfakkan harta yang ia cintai, berani menwakafkan harta yang ia cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ketahuilah, apapun yang engkau wakafkan, apapun yang engkau infakkan, apapun yang engkau sedekahkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alim, Maha mengetahui. Apapun yang kita sedekahkan Allah tahu. Apapun yang kita wakafkan Allah tahu. Dan orang yang berani mensedekahkan hartanya adalah orang yang akan mendapat jaminan kebaikan dari Allah. Hadirin, mari kita bantu proyek-proyek kaum muslimin. Mari kita bantu upaya-upaya untuk membangun masjid, madrasah, pesantren-pesantren, pusdiklat, agar harta kita menjadi harta yang dibarokahi, harta yang beruntung di dunia dan di akhirat. Sebelum kita tutup, kami sampaikan terima kasih kepada Lajismu yang telah membantu dakwah Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini saja. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.